Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. I used to think that I could not go on, and life was nothing but an awful song. But now I know the meaning of true love. I'm leaning on the everlasting arms. If I can see, then I can do it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. Baik pemirsa, kembali lagi di Brendo, tentunya masih bersama saya dan juga atlet taekwondo yang luar biasa, yaitu Nisha dan juga pembimbingnya Mas Nanang. Nah Mas, tadi kita juga sudah menyinggung nih, apa sih hal-hal yang diperhatikan nih untuk anak seusia Nisha untuk dapat bertanding nih, karena mungkin punya hal-hal yang lebih spesial ya dibandingkan anak-anak yang sudah dewasa. Ya, kayak Nisha ini jelas kita perhatikan dari ketika sparring Mbak ya, kita pun tanding. Pertama kita lihat dulu semua keamanannya, safety-nya, kan kita punya standar juga kan, dan itu standar internasional juga sebenarnya dari Korea. Mulai dari headguard-nya, helmnya, termasuk body protector namanya OGO kalau di taekwondo, termasuk pelindung kaki, tangan, termasuk juga kemaluan, dan juga termasuk di mulutnya kita ada pelindungnya, gum shield namanya. Ya, kalau itu sudah terpenuhi semua, insya Allah aman. Dan juga ketika kita mensparingkan dengan lawannya, kita kan ada wasit nih. Wasit udah lihat itu kondisi yang bakal disparingkan gitu kan. Makanya kita punya semua ada standarnya Mbak. Kalau memang standar keamanannya, insya Allah aman. Dan kita juga pakai matras Mbak, nggak sembarangan, ada matras yang sesuai standar SNI kan. Karena kalau pakai itu kita juga khawatir sebagai pelatih dan sebagai ya wasit juga. Karena yang paling penting keamanan ya, iya, yang betul, lebih Mbak. penting ya. Karena ini masa depannya masih banyak. Kalau nggak kita perhatikan itu bahaya juga. Benar sekali. Tapi kalau mengenai pola makan gitu, apakah ada pendampingan gizi khusus untuk anak-anak yang bertanding atau seperti apa nih? Karena kan mereka membutuhkan tenaga yang ekstra ya ketika berolahraga. Itu punya nggak sih pendampingan gizi atau mungkin khusus banget nih untuk asupan-asupan anak-anak yang ingin bertanding? Kalau untuk asupan Mbak ya, suplemen gitu ya, itu kita memang terbatas juga sebagai pelatih. Makanya kita kerjasama dengan orang tua, saling mengingatkan gitu kan. Termasuk setiap habis latihan kita kasih ingatkan anak-anak jangan suka minum es gitu kan, karena itu berpengaruh dengan napasnya ketika sparring. Termasuk juga yang makan serba instan dan cukup istirahat Mbak. Jangan lupa cukup istirahat. Kita selalu mengingatkan anak didik kita jangan suka begadang gitu kan. Banyak minum air putih Mbak, air putih yang higienis. Jadi lebih menganjurkan ya. Betul. Dan bekerja sama dengan orang tua untuk bisa saling menjaga nih kesehatan anak dengan pola makan yang sehat nih. Peran orang tua juga penting banget nih untuk mendukung anak-anak
untuk dapat berprestasi. Nah, kalau Nisha sendiri nih, kamu udah punya jadwal yang padat banget nih. Terus kamu juga punya prestasi yang luar biasa, Nisha. Nah, kalau di sekolah sendiri nih, kamu kan juga seorang anak yang berprestasi gitu di akademik. Nah, kalau Nisha sendiri di sekolah itu seperti apa sih sehari-harinya, atau memang punya jam khusus untuk belajar lebih lagi nih? Terkadang kalau setiap mata pelajaran tuh memang ada pelajaran jam lebih kayak gitu. Ada pelajaran jam materi dan jam yang kayak lebih khusus kayak gitu. Oh gitu, jadi lebih diperbanyak ya di sekolah aja ya belajarnya ya, karena memang udah capek banget ya Mas ya di sekolah udah padet gitu, terus mau lagi. Iya bener, skillnya juga mau diasah lagi. Tapi kalau Nisha sendiri pernah nggak sih rasa capek banget gitu menghadapi aktivitas-aktivitas sehari-hari? Pernah sekali-sekali waktu Nisha belum kenal olahraga. Oh gitu, terus ketika ikut olahraga gimana Nisha? Lebih Nisha semangat? Lebih semangat dan lebih kayak makanan bergizi biar kayak lebih nggak cepat lelah gitu. Oh gitu, jadi kamu kayaknya menerapkan banget nih pola hidup dan pola makan yang sehat banget ya, karena memang olahraga itu kan salah satu kebutuhan juga kan gitu, jadi kamu lebih happy dan lebih enjoy ya menjalani hidup sekarang ya. Nah Nisha, terus kamu juga punya prestasi nih akademik yang luar biasa karena kamu suka banget ikut cerdas cermat, bener nggak tuh? Ya. Benar. Terus kamu ketika ikut cerdas cermat gimana tuh membagi waktunya sama latihan taekwondo? Biasanya cerdas cermat itu memang waktu di sekolah. Waktu di sekolah. Memang ada kegiatannya, misalnya kegiatan satu hari itu khusus cerdas cermat gitu. Oh gitu, tapi kan kamu butuh belajar lebih lagi kan? Itu gimana tuh? Kamu bakal bolos dulu gitu latihan atau bagaimana? Dari malam mau besoknya mempersiapkan, jadi malam itu sesudah latihan istirahat, baru belajar gitu. Baru belajar, jadi belajarnya tetap ekstra nih ya, karena terlihat ya kita dari tadi ngobrol aja udah kelihatan pinternya Nisha gitu ya. Nyambung terus. Iya benar, dia nyambung banget nih di usianya yang masih sangat muda gitu, dia bisa jawab dengan sangat baik, terlihat terbukti juga bahwa dia punya prestasi yang luar biasa di akademik. Waduh, ini nular dari siapa nih Nisha? Kalau pinternya dari siapa, mama atau dari papa nih? Dari mama sama papa. Waduh, mama sama papa ya, pastinya support banget ya Nisha ya untuk bisa berprestasi. Terus Nisha, ada nggak sih penurunan mungkin prestasinya di akademik ketika ikut taekwondo? Kadang ada. Kadang ada, jadi masih tetap stabil lah ya, walaupun ada turun naiknya ya. Nah, kalau dari klub sendiri nih untuk meyakinkan anak nih, karena kan nggak semua anak seperti Nisha yang berani, yang terus semangat untuk menjalani latihan setiap hari. Pasti ada nih anak-anak yang aduh mager banget nih, atau mungkin juga mentalnya nggak sekuat Nisha. Itu gimana sih klub bisa meyakinkan anak-anak untuk bisa semangat terus nih? Ya, kita yang jelas kayak gitu ya biasa Mbak ya. Jadi seleksi alam namanya Mbak. Nanti Iya kan benar. otomatis kan bagi yang ini otomatis ada yang mundur teratur. Tapi kita tetap memotivasi mereka dan mengharapkan kerjasama orang tua. Dan kalau yang kayak Nisha ini ya kita ini terus ngasih contoh terus. Loh ini loh buktinya Nisha dari nol bisa gitu kan. Toh sama-sama makan nasi gitu kan ya. Pasti kita. Ya apa sih? Ya tadi dengan gigih tadi, ala bisa karena biasa, akhirnya bisa. Jadi tidak ada nothing impossible kalau memang kita benar-benar gigih latihannya. Benar, tapi kan terkadang anak-anak juga dikasih nasihat itu nggak terlalu masuk gitu ya. Betul. Untuk menyemangati mungkin teman-temannya kali ya, bisa sama-sama ayo latihan gitu ya. Betul. Sama teman mereka ngasih contoh dan ya pelatih juga ngasih support, ngasih motivasi juga. Ayo dong, jangan menyerah gitu kan, pantang menyerah. Karena segala sesuatu tuh ya harus diperjuangkan, tidak bu. Harus latihan Iya, terus, tidak benar. ujuk-ujuk gitu kan.
Benar banget, karena anak-anak itu kan moodnya juga naik turun gitu ya. Di usia yang masih sangat belia seperti Nesya di 10 tahun itu, anak-anak mungkin lebih memilih main dibanding mencari prestasi. Kalau Nesya sendiri kenapa sih nggak milihnya, aduh main dulu deh gitu. Tapi kamu kayaknya udah belajar terus kamu latihan lagi, belajar lagi gitu. Kenapa kamu nggak milih ada jadwal atau mungkin waktu main? Bagi Nesya daripada main kan buang-buang waktu, lebih baik cari prestasi aja. Aduh, ini anak-anak yang seperti ini jarang banget ya kayaknya ya. 1001 nih. Benar, jawabannya aja daripada main gitu ya, mendingan kita mencari prestasi gitu. Betul. Aduh, itu kata-kata dari siapa Nesya? Dari mamanya nggak nih? Dan Nesya sendiri ya pastinya. Nesya luar biasa. Aku kagum banget sama kamu karena kamu punya semangat yang luar biasa. Nah, kalau dari klub sendiri nih untuk mengajak anak-anak untuk berlomba itu seperti apa sih? Memang ada jadwalnya untuk berlomba dan bertanding atau seperti apa nih? Jadwal lomba Mbak ya? Kalau kita kan dari PB, namanya Pengurus Besar Taekwondo Indonesia, itu memang rutin Mbak. Malah di sana itu kadang 2 minggu sekali ada pertandingan. Makanya yang namanya kita dojang klub itu sedini mungkin sudah menyiapkan. Jadi tidak adanya pertandingan itu kita udah siap jauh-jauh hari dalam persiapannya. Ya, dan itu tadi terbukti hasilnya Nesya. Dia ikut TC gitu kan. Ini sekarang sampai malam nih. Habis sampai jam berapa kadang Nesya sampai jam 9 malam ya. Ya itu tadi kita hanya memfasilitasi dan menyemangati mereka. Alhamdulillah mereka ada imbal baliknya Mbak. Oke, berarti tetap harus ada kerjasama antara pelatih dan juga orang tua. Baik pemirsa, nanti kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Berdo.